Tatoan atau tindik-tindik? Mungkin lebih kayak lebih ke arah softnya lah ya, soft spokennya lah ya. Sekarang aku tunjukin ya. Oke. Siapakah pemain band ini? Ini 3 orang. Tampangnya seperti ini. Keren. Oh my god. Oke. Ini pemain drumnya. Oh, ini Indonesia ya? Welcome to TV Yaga Channel. Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di TV Yaga. Kali ini kita kedatangan tamu seorang ibu muda. Ibu muda. Udah ibu ya. Ibu-ibu nih, Pak. Moms. Namanya Moms apa? Moms Dita. Moms Dita. Biasanya dipanggil Moms Dita aja. Guys. Dari mana dari Inspire Moms. Inspire Moms itu apa? Inspire Moms itu jadi Bang Yaga adalah komunitas mama millennials. Wis. Kita Mama senang. gaul. Apa? Tapi bukan sosialita kan? Bukan sosialita, kita nyampur lah. Nice. Semua genre bisa masuk. Dari berbagai kalangan ya berarti. Jadi ya? dari berbagai kalangan, diversity of moms, itu dari segala profesi, dari segala klasifikasi, itu semuanya ada di Inspire Moms. Oke. Jadi memang diversity-nya itu kita ini profesinya beraneka macam. Ada yang moms dokter, moms MC, model, bahkan sampai ibu rumah tangga. Tapi kita memiliki satu kesamaan, yaitu Apa tuh? kita sama-sama seneng konten. Oh iya. Jadi Inspire Mom itu ibu-ibu konten kreatif ya? Betul. Biasanya di media sosial kan ya, itu kan banyak platform ya, ada YouTube, kemudian ada Instagram, ada macam-macam lah. TikTok. Biasanya di mana tuh? Kita keseringannya itu di Instagram, itu yang utama. Iya. Tapi kita juga main di ranah TikTok, dan sekarang kita juga mulai berkecambah di YouTube. Oh, Kita ada yes. YouTube channelnya. Berarti ya moms gaul. Lebih Gak kalah anak muda, tapi gak dugem kan ya? masalah lo kali ya. Gak apa-apa juga sih ya, yang penting positif ya nggak? Itu kegiatannya apa selain konten-konten gitu? Jadi kegiatannya kita ini cukup banyak sih Bang Yoga. Sebenarnya kita juga suka setiap bulan itu kita suka ngadain kayak acara talk show bareng sama mama-mama yang sebagai member kita. Jadi mereka ini kan punya banyak strength point yang masing-masing yang bisa berbagi inspirasi. Iya. Jadi contohnya Moms Dokter, dia bisa berbagi inspirasi terkait experience-nya dia sebagai dokter dan isu-isu yang memang sedang terjadi di area moms, seperti kayak misalkan vitamin yang bagus untuk anak usia balita gitu. Terus bertambah lagi tentang kreator atau tentang konten kreatif, mama-mama yang mereka udah memiliki followersnya banyak, bisa berbagi inspirasi. Iya. Wah, gitu. keren. Ngomong-ngomong, membersnya udah banyak ya? Udah hampir 1.000 Wih, Bang Ega. itu seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Wih, keren. Thank you. 1.000 coy. Nggak gampang itu bikin member 1.000. Nah, Mbak Dita ini, Moms Dita ini kalau nggak salah sebagai apa ya, kepala suku ya. Sebagai ketua ya di Inspire Mom. Itu kan tentu ada bagian-bagiannya, ada event organizer juga. Pasti ada. Betul. Ya, selama ini bikin kegiatannya apa aja tuh kalau di event organizer? Kalau di event organizer itu yang tadi satu, kita buat kegiatan terkait Mama Berbagi Inspirasi, nama acaranya. Terus yang kedua, kita bikin Mama Gerak Yuk. Jadi kita bikin kegiatan setiap minggu tuh olahraga bareng sama member-member kita. Terus kita juga bikin kegiatan kolaborasi dengan brand. Jadi ngomongin talk show terkait tentang parenting, tentang moms atau kids, tapi memang ada kolaborasinya dengan brand juga. Terus kita juga bikin acara event annualnya kita itu Moms Gathering atau anniversary community. Anniversary community itu annual eventnya kita. Terus kita juga buat acara sosial seperti charity, I'm Charity. Terus juga nanti yang akan datang kita mau bikin family festival nih Bang. Family festival di Trans Studio Cibubur. Tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya Oktober nanti. End of Oktober. Keren. Sampai awal November 3 hari. Nanti kapan-kapan kita kerjasama lah, kita bikin lomba konten kreatif. Boleh.
buat anak-anak. Oke, Yang lucu boleh, tuh. boleh. Jadi biar dari dini kan anak-anak tuh kreatif untuk bikin konten gitu kan. Oke. Anak-anak balita lah, kalau enggak ya anak-anak usia maksimalnya 11 tahun pamannya. Nah, kita tinggal dikirimin kontennya kan. Nanti pas finalnya di sini. Gitu. Kita nilai bareng-bareng. Gimana? Menarik. Ini belum terpopok aja sih idenya, boleh nih Bang Ega. Oke. Oke, Mbak Dita, saya mau tanya nih. Menurut Mbak Dita ini wanita ideal itu seperti apa? Oke, wanita ideal. Wanita ideal itu ya. Ideal dari kata idealisme ya. Ya, Atau apa ya, wanita yang perfect imperfection. yang perfect dah gitu di mata wanita maupun di mata cowok gitu. Oke, sebenarnya kalau menurut aku ya, perfect imperfection itu lebih tepat sih daripada ideal. Iya. Karena emang no one perfect ya, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Betul. Jadi kalau menurut aku wanita yang ideal itu yang memang lebih tepatnya dia bisa percaya diri lah. Oke. Percaya pada dirinya sendiri dulu. Jadi apapun yang dia lakukan itu ya menurut dia itu udah tepat. Jadi secara pikiran dan secara caranya dia atau aksinya dia itu sesuai dengan Betul. kepercayaan dirinya dia. Oke, mandiri lah ya. Lebih tepatnya mandiri. Kalau moms, ini selain moms saja nih. Kalau moms yang ideal seperti apa? Moms yang ideal. Moms yang ideal moms yang selalu belajar. Wih. Itu satu, karena balik lagi ya Bang, nggak ada yang namanya perfect kan. Betul. Perfect imperfection. Jadi moms yang ideal itu moms yang selalu belajar dan belajar, karena setiap hari kita selalu dihadapi sama pertarungan nih. betul. Kita setiap hari selalu ada pertarungan. Terus juga moms masa kini kan gak hanya mengerjakan satu pekerjaan ya Bang Yaga. Betul. Oke, kita memang, aku sendiri ya, aku ambil contoh aku sendiri kan sebagai moms ya memang di rumah aja, tapi aku melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Betul. Jadi nggak hanya satu task, tapi kita multitasking. Kita multitasker. Jadi dari setiap hari itu kita pasti banyak pembelajaran yang kita ambil dari yang kita lakukan. Setuju. Keren. Mom yang selalu belajar, karena persoalan selalu berubah-ubah. Betul. Kalau nggak belajar ya kita kerepotan menghadapi Betul. persoalan dua gitu. Oke, nah sekarang aku mau challenge. Senang nih challenge nih. Salah sendiri nih, jadi bintang tamu nih agak nih. Ini ada 3 wanita sebagai grup band. Barangkali Mbak Dita pernah dengar atau belum, saya nggak tahu ya. Nanti tolong kasih gambarannya lah. Nanti saya puterin lagunya. Oke. Ya. Sebentar aja musiknya saya puterin. Ini cewek loh, 3-tiganya loh. Nah, kira-kira cewek ini seperti apa nih? Sebagai sesama cewek lah gitu ya, ngasih penilaian. Oke, bentar ya. Oke. Siap dah, bentar ya. On the sheep they can't devour. In their dynamite your savior. They hold fight, they break the deal. They ship the cows, no retreat. Renegade sheep. Renegade sheep. Oke, cukup. Oke. Dibuka aja ininya biar agak enak ininya ngobrolnya. Nah, itu 3 cewek. Oke. Dia ini 3 orang loh. Cuma pegang gitar, bass, sama drum. Nah, menurut Mbak Dita ini band mana nih kira-kira yang bisa memainkan musik seperti ini? Ini namanya musiknya musik metal. Ya, metal progresif ya? Ya, Atau beda ya? Metal, Oh, new metal. Nah, Oh. kira-kira Jujur kalau band metal aku agak kurang mempelajari. Tapi mungkin kalau kayak band-band pop atau jazz mungkin aku masih bisa. Selera aja maksudnya. Cuman kalau metal nih kayak Paramore nggak sih? Bukan ya? Paramore. Paramore kan band Cowok. Oh cowok ya? Kalau nggak salah ya. Cewek kayak Ini cewek 3 orang. Cewek 3 orang.
Boleh cek GPT nggak sih? Gak kaci. Ini band mana nih kira-kira nih, band Amerika kah, band Iya, kalau di dengar- Eropa kah tuh? Kalau dengar sih band Eropa ya Bang. Eropa ya. Eropa. Cuma namanya aja sih aku nggak tahu nih. Boleh kasih clue nggak sih? Kira-kira tampangnya seperti apa? Kayak dia band tahun berapa gitu Bang? Tahun sekarang. Oh tahun sekarang ya? Aduh apalagi tahun sekarang ya. Band lagi apa happening ini? Lagi happening ya, lagi heboh ya? Iya lumayan heboh. Ada option pilihan ganda nggak Bang? Pilihan ganda? Gini deh, oke, gitu. nggak usah nanya itu dulu deh. Aku mau nanya gini. Kira-kira ada cewek 3 orang memainkan musik seperti itu, menurut Mbak Dita sebagai sesama cewek ya, apalagi sebagai inspire mom, itu gimana kira-kira? Gimana itu gimana? Maksudnya cewek seperti ini, pandangan Mbak Dita tuh, Mbak Dita gimana? Mereka kan cewek, tapi mainnya metal gitu, musiknya kayak gini gitu kan. Oh oke. Kan biasanya kalau musik tuh mempengaruhi kehidupan kan? Yes, mempengaruhi tesnya Nah, juga betul. gitu ya, sama Nah, kira-kira kayak gambaran nih. filosofinya gitu. Kalau menurut aku, kalau untuk band metal cewek ya, itu berarti memang dia sangat voice of freedom ya, mungkin kali ya, voice of freedom gitu. Jadi bukan rebel, karena kalau rebel itu kan membangkang. Tapi maksudnya voice of freedom Tapi itu. mereka rebel. Tapi mereka rebel. Oh oke. Sebenarnya mungkin rebel in positive way kali ya Bang Betul, ya. Rebel in betul, positive iya, way. iya. Jadi ya demokrasi banget lah ibaratnya cewek yang vokal gitu. Kalau menurut gue sih untuk yang cewek-cewek yang memang intriknya ke arah band metal ya. Dia memang cewek yang vokal, yang demokrasi dan tahu gitu apa yang diomongin tuh tahu jelas. Dia kan berani, rebel, Betul. musiknya metal, galak gitu ya. Betul. Tampangnya seperti apa ya kira-kira ya? Kamu kinti kali ya. Masa bikin? Maksudnya imut-imut aja gitu. Nggak yang Kan serem-serem biasanya kan banget. kalau metal tuh gar-gar gitu loh. Kalau Imut-imut cowok kan gitu ya. tatoan. Ini cewek loh. Kira-kira kalau cewek gimana ya? Mereka ini seperti apa gitu kira-kira? Malah girly kali ya menurut gue ya. Girly kali. Girly? Dia rambutnya Mana girly? panjang. Mereka juga make upan. Pastilah cewek make upan lah. Iya. Namanya cewek. Tapi nggak garang. Pasti Nggak ada maksudnya, tatoan gitu apa pakai anting-anting tindik-tindik kira-kira. kayaknya kalau zaman sekarang sih untuk hal-hal seperti itu nggak begitu terlalu ya. Tapi mungkin kalau aku lihat dari Gen Z ya. Ini berarti band Gen Z ya Bang ya? Iya. Band Gen Z ya? Gen Z atau milenial ya antara itu lah. Oh, tatoan atau tindik-tindik, mungkin lebih kayak lebih ke arah softnya lah ya, soft spokennya lah ya. Sekarang aku tunjukin ya. Oke. Siapakah pemain band ini? Ini 3 orang. Tampangnya seperti ini. Keren. Oh my god. Oke. Ini pemain drumnya. Oh, ini Indonesia Kiri. ya? Namanya Siti. Siti namanya. Drumnya double pedal. Ini pemain gitar sekaligus vokal. Dia nge-rap. Kadang-kadang nyanyi nge-rap gitu ya. Dan namanya Marsha. Dan paling sebelah kanan ini Widi, dia bass. Bassnya itu slapping terus. Slapping sampai wah keren pokoknya. Mereka rebel. Kebanyakan kan? Kayak dulu. Don't just the book by the cover. Dari Eropa. Oke. Dari kampung, dari Garut. Dari Garut. Tapi manggungnya udah seluruh dunia. Wow. Di Ceko iya, di Jerman, di Belanda, di Prancis, di Amerika keliling, di Australia, Asia tuh Singapura, Jepang, Korea Selatan udah dijelajahi selama mereka. Wow. Dan dia di event-event besar Oh. yang penontonnya puluhan ribu. Wow. Kalau event di Jerman itu namanya ada Wacken Open Air. Yes. Itu event band metal. Impian semua band metal ingin main di situ, karena itu sangat terkenal di dunia. Nah, mereka diundang main di situ, di Wacken Open Air itu lautan manusia. Orang istilahnya kalau jogetnya orang itu kan musim, pada musim, pakai tapi tetap pakai hijab. Oke. Don't expect ya Bang? Karena maksudnya
Hijabers wah. Oh belum Baru tahu ya? lihat ya maksudnya Namanya Voice of Baceprot. Voice of Baceprot. Jadi Oke. gabungan antara Inggris dan Sunda ya. Baceprot itu kan bahasa Sunda. Artinya apa? Baceprot itu bising. Jadi suara bising. Baceprot itu bising. Keren. Nah, jadi ya ini aset bangsa loh ini. Yes, jadi yes. jangan apa ya, harus didukung lah. Harus kayak didukung gitu. dan dilestarikan. Di Inggris itu ada festival namanya Glastonbury Festival. Ya. Itu yang main legend semua di situ. Kira-kira Mbak Dita apa sih favoritnya misalnya? Yang legend ya. Apalagi yang dulu-dulu ya, kalau dulu kan Cyndi Lauper lah, yang The legend-legend dulu, Beatles. The Beatles, kemudian Bob Marley. Rolling Stone, Bob Marley kayak gitu. Itu pada main di situ, legend semua. Dan belum ada band Indonesia yang main di Glastonbury kecuali mereka. Wow. Sampai saat ini Wow. belum ada yang diundang satu pun band Indonesia kecuali mereka. Band Mereka Indonesia. main di sana di tahun berapa bang? Tahun kemarin Oh 2024. 2024. Oh. Nice. Dan sambutannya luar biasa di Glastonbury. Bayangin Glastonbury gitu loh. Itu Yes. terkenal, silakan deh di searching deh apa itu Glastonbury Festival. Mhm. Gila, seluruh dunia itu tahu Glastonbury. Wow, keren ya. Maksud gue berarti emang iya itu udah bisa masuk ke area taraf internasional dan sudah diakui dan Oh, iya. menjadi salah satu band Indonesia yang masuk manggung di sana. Di sana Itu udah. satu-satunya sampai saat ini ya. Iya, udah keren sih. Kalau band cewek berhijab di seluruh dunia belum ada. Baru mereka yang main metal. Timur Tengah pun nggak ada yang berani. Gitu. Dan ini perjuangannya nggak gampang, nggak. Mereka perjuangannya dibully, diteror. Karena kan mereka hijab kan. Benar. Mereka itu tinggalnya di Banjarwangi, desa Singajaya itu kan desa konservatif ya, yang bilang yang ada bisa. Ketika mereka merintis band itu, apa bentuk band itu, oh itu dibully, diteror, macam-macam. Tapi mereka bilang jalur kita bener kok, kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma band. Mereka sholat tidak gitu. Ini maksudnya yang mendorong mereka akhirnya Ada band guru- metal ya? ada gurunya. Nah, awalnya sih ya band-band biasa, lama-lama gitu ngeliat di laptop gurunya ada itu ya. Oh, oke. Gitu. Oke lah, pokoknya perjuangannya itu nggak gampang. Itu mereka itu belajar musiknya dari nol. Di sekolahnya madrasah. Bayang nggak main metal? Belajar musiknya tuh dia nggak tahu ya grip. Ada gitar tuh ada gripnya kan, ada kunci ABC, mereka nggak tahu. Apalagi bass nggak tahu, drum juga nggak ngerti bentuk drum seperti apa. Nah akhirnya mereka pakai gitar biasa, kemudian ada drumnya rakitan. Awal ngebentuk, ya kanannya di desa Singajaya ya, mungkin ya bukan di Jakarta di orang-orang Pondok Indah, bukan. Kalau mereka kan di orang ini enggak, keluarganya nggak setuju, lingkungannya nggak setuju, bayangin. Tapi mereka terus berjuang, ya sampai ke titik ini mereka bisa keliling dunia, membanggakan Indonesia. Dari awalnya nggak disetujui semua, sampai yang namanya basisnya biar nggak latihan dikerem di kamar mandi, ada yang dikerem di kamar mandi. Sama orang tua ya, biar nggak boleh latihan. Ada yang dipesantrenin supaya nggak latihan. Tapi tetap bisa ngumpul ya orang. Karena ya udah satu frekuensi susah. Wow. Dan akhirnya mereka sekarang udah tampil di mana-mana dan terkenal di mana-mana. Orang bikin album aja promosinya keliling Amerika. Wow. Dan sambutan itu. Nice. Gitu. Ini suatu inspire mom ya. Yes, Harus jadi inspiring. inspirasi juga nih. Yes. Buat cewek-cewek Ini nih. mereka udah jadi moms atau Belum. Nah, ini dia nih serunya nih. Kenapa mereka salah satunya bertahan pingin main band supaya nggak dikawinin muda. oke. Kan kalau di itu kan Iya, suka iya, itu ya. betul. Dikawinin jodoh-jodohin Iya. gitu lah, supaya nggak dikawinin. Kan salah satunya itu. Sekarang usianya sudah dewasa ya, 25 kalau nggak salah, 24 25 lah. Tapi belum nikah. Mereka mungkin belum berpikiran. Karena kan udah
udah terjun karir udah susah ya membaginya kan. Karirnya juga lagi melejit-melejitnya ya. Ya usia emas lah. Betul. Sayang juga sih kalau keganggu gitu. Yes. Oh, inspiring moment ini. Boleh deh nanti dijadiin bahan apa gitu. Iya, mungkin boleh kali. Kalau misalkan Bang ada koneksi gitu kan, bisa kita ngobrol lagi sama mereka gitu ya. Oh iya. Oh susah sekarang mah orang. Susah ya? Iya, orang manggungnya di luar negeri terus. Oke ya, terima kasih Mbak Dita sudah memberikan apa ya inspirasi juga kepada saya. Sebagai intera ibu-ibu, jadi kita tahu lah ibu-ibu yang oke itu seperti apa gitu, istri yang oke maksudnya. Thank you Oke. juga Bang Ega udah Iya. diundang di podcast ini, terus juga bisa memberikan knowledge baru ya buat kita ya. Jadi oh ternyata banyak kayak inspiring moment di Indonesia yang harusnya kita support, kita dukung, dan memang harus kita menjadi role model ya untuk para wanita-wanita yang lainnya supaya tetap terus berkarya, mau apapun itu hambatan. Kalau emang udah hatinya ke arah sana ya udah go on gitu kan. Hajar. Sikat. Gaskan. Gaskan. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa ya di subscribe, kemudian like, share, and comment. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala sesuatunya dalam hidupnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dari TV Yaga di studio, kemudian ada Mom Sedita atau Mbak Dita. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Thank you.